Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa'lamu anna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa ya ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala azza wa jal fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita memahami bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia yang kita tinggali ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah merupakan sarana, prasarana untuk agar kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami jadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Kami jadikan dunia sebagai sarana, wasilah agar manusia mendekatkan diri kepada kami, agar kami tahu siapakah di antara mereka yang lebih baik amalannya. Maka di antara manusia ada yang menjadikan dunia sebagai perantara, sebagai wasilah, sebagai sarana prasarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan dunia, dia fungsikan dunia, dia nikmati setiap apa yang Allah telah berikan kepadanya sebagai dalam rangka bentuk taqarruban ilallah azza wa jalla. Maka yang seperti ini baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada pula manusia yang dia terlalaikan oleh dunia. Dia dilupakan dari tujuan utama diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Sehingga yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan dari ilmu kami, dan jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada tujuan awal diciptakan manusia adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memaksimalkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Bersegeralah kalian dalam 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hayataka qabla mautika." Kehidupanmu saat ini sebelum datang nanti kelak masa wafatmu. "Wasihataka qabla saqamika." Masa sehatmu
masa di mana kita bisa beraktivitas, masa di mana kita bisa memperbanyak amal saleh dengan badan kita, dengan jasad kita, sebelum nanti datang masa sakit kita. Wa syababaka qabla haramik, yang kita masih muda, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masa muda kita, Nabi memerintahkan manfaatkan, maksimalkan masa muda kita sebelum nanti datang masa tua kita. Wa faraghaka qabla syughlik, masa luang kita, waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, manfaatkan sebelum datang masa di mana kelak kita akan sibuk. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa di mana kita mampu memiliki kekayaan, memiliki kesanggupan sebelum nanti datang masa fakir kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya di sini Nabi SAW mengingatkan bahwasanya dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk kita tanam sebanyak-banyaknya dari perkara kebaikan, semampu kita, sesuai dengan kapasitas yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Maka jadikan dunia sebagai sarana untuk menanam sebanyak-banyak dari amal kebajikan, agar kelak ketika di akhirat kita menuai, memanen apa yang telah kita tanam di dunia ini. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan dalam perkara akhirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu di dalam Al-Quran senantiasa memerintahkan hambanya untuk bersegera, untuk berlomba-lomba, untuk mempercepat, untuk berpacu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menggunakan wasari'u, bersegeralah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam perkara kebaikan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyatanafasil mutanafisun, hendaknya dari manusia bersegera, berlomba di dalam urusan akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kehidupan ini adalah perlombaan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kehidupan kita ini adalah perlombaan untuk agar kita meraih akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di dalam perlombaan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 3 kriteria manusia. Wa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat. Dari perlombaan tersebut kata Allah Azza wa Jal, ada di antara manusia zalimun li nafsih, mereka zalim terhadap diri mereka. Mereka masih terjerumus di dalam perbuatan dosa, senang masih berbuat maksiat, masih nyaman dalam zona yang dimana itu merupakan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dari mereka muqtasid, ada dari mereka yang pertengahan. Terkadang mereka ingat Allah Subhanahu wa taala, terkadang mereka pula jatuh di dalam perbuatan dosa, tapi terkadang pula mereka bangkit untuk meraih akhirat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa minhum sabiqum bil khairat. Yang terbaik dari orang yang berlomba tersebut adalah orang-orang yang bersegera di dalam menuju pintu kebaikan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan lihat, orang-orang yang terbiasa bersegera, orang-orang yang terbiasa berlomba di dalam menuju pintu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, was-sabiqunas sabiqun ulaika humul muqarrabun. Orang yang terbiasa dia bersegera di dalam kebaikan, dia mempercepat langkahnya di dalam menemukan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang yang mereka terbiasa berlomba, ulaika humul muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang kelak akan didekatkan posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, usia yang Allah berikan kepada kita tidaklah banyak. Kesempatan yang kita miliki mungkin kadangkala kita miliki atau kadangkala kita tidak miliki. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan begitu singkat. Maka mari tingkatkan amal ibadah kita, percepat langkah kita di dalam menuju kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihil mujtaba wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatil huda. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seorang diberikan dunia, kemudian dia jadikan dunia tersebut untuk sebagai sarana prasarana agar dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diberikan dunia, kemudian dia manfaatkan dunia tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Contoh, seorang diberikan kekuatan, dia jadikan kekuatannya, fisiknya, badannya, jasadnya, jasmaninya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang terpuji. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan muslim atau mukmin yang lemah. Kemudian apabila seorang diberikan nikmat dunia, contoh ketika seorang diberikan harta, tahukah kita harta terbaik apabila dimiliki oleh seorang yang gemar bersedekah? Disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepada Amr ibn al-As, ni'mal malis salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta kita adalah apabila dimiliki oleh orang yang saleh. Karena orang yang saleh itu akan menjadikan setiap hartanya bermanfaat dan menjadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula apabila seorang diberikan nikmat dunia. Contoh ketika seorang diberikan jabatan, kemudian dia maksimalkan jabatan tersebut untuk mentakarrubkan dirinya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika seorang diberikan jabatan, dia jadikan semua jabatan tersebut sebagai sarana prasarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana hadis yang dimana akan diberikan naungan 7 golongan. Di antara naungan tersebut akan diberikan kepada imamun adil, seorang imam, seorang pemimpin, seorang yang memiliki jabatan dan dia mampu menjadikan jabatannya sebagai sarana prasarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah seorang yang menjadikan dunia sebagai sarana prasarana untuk agar dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di akhir khutbah yang singkat ini, suatu ketika Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan sebuah ucapan yang sangat masyhur. Beliau berkata, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Sungguh dunia yang kita tinggali ini jamaah akan kita tinggalkan, sedangkan akhirat yang merupakan sebuah kepastian akan pasti mendatangi kita. Dan dari keduanya ini memiliki pengikut. Kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian pengikut akhirat, jangan kalian menjadi pengikut dunia. Kenapa? Fal yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Karena hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah hari untuk beramal, hari untuk kita memperbanyak amal ibadah kita. Tidak ada hisab hari ini. Dan kelak akan datang di mana kita akan dihisab seluruh ibadah kita, seluruh perbuatan kita, dan tidak ada lagi waktu beramal. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama nafas masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bernafas, kesempatan usia yang kita miliki masih memungkinkan untuk kita tingkatkan amal soleh kita, waktu luang masih kita bisa maksimalkan untuk semakin kita isi dengan ketaatan. Mari kita jadikan dunia ini sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi pengikut-pengikut akhirat yang pasti akan mendatangi kita. Karena disebutkan, walaupun banyak manusia, mereka lebih cenderung untuk menjadi pengikut dunia. Disebutkan dalam pepatah, ahli hikmah berkata, ajabun liman yuqbilu alal mudbirah wa yudbiru anil muqbilah. Sungguh mengherankan berapa banyak manusia yang mereka justru bersemangat terhadap sesuatu yang akan mereka tinggalkan.
Dan berapa banyak manusia sungguh mereka mengherankan ketika mereka justru berpaling dari sesuatu yang pasti akan datang kepada mereka. Berapa banyak manusia yang bersemangat dan berambisi terhadap dunia, yang dunia ini akan kita tinggalkan, sedangkan mereka terkadang lalai dan lupa dari akhirat yang pasti akan datang di dalam kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita hamba yang gemar untuk melakukan perbuatan baik, dan kelak kita dimasukkan ke dalam syurga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan bersama keluarga kita di syurga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la asiran illa yassartah wa la karban illa nafastah wa la min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.